Berikut kami sampaikan cara mengakses Sista Praja BPSDM Jawa Barat. Kita mulai dari Google Chrome ataupun web browser lainnya. Kita ke Google, kemudian kita ketik BPSDM Provinsi Jawa Barat. Kemudian paling atas itu ada link bpsdm.jabarprov.go.id, diklik. Kemudian pada menu bagian atas terdapat Sista Praja, diklik. Kemudian klik semuanya. Nah, di sini ada tampilan Sista Praja, pelatihan-pelatihan yang sifatnya open, terbuka, secara fleksibel. Ini kami siapkan. Kita coba untuk mengakses pelatihan barang jasa pemerintah secara mandiri. Kemudian kita klik lihat. Kemudian klik lanjut. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, silakan untuk login menggunakan akun masing-masing. Kita coba login. Kemudian di paling bawah klik daftarkan saya. Kemudian klik enter. Nah, Bapak Ibu sudah berada di tampilan untuk pelatihan pengadaan barang jasa secara keseluruhan, dari mulai pengarahan Kepala BPSDM. Ini mohon agar didengarkan terlebih dahulu. Kemudian ada panduannya. Kemudian ada live chat. Sinkronus ini nanti kita jadwalkan untuk live chat berdasarkan agenda yang disiapkan oleh fasilitator. Arahan ini sudah selesai ditonton Bapak Ibu. Silakan di kotak sebelah kanan ini agar diklik. Panduan ketika sudah dikerjakan agar diklik. Untuk panduan ketika sudah di-download silakan untuk dicentang kotak sebelah kanan. Selanjutnya Bapak Ibu ke profiling. Di profiling ini silakan diklik profiling. Di sini adalah untuk melengkapi data-data Bapak Ibu, profil Bapak Ibu. Di profiling klik ubah profile. Kemudian nama depan, nama akhir mohon agar dilengkapi. Kemudian foto pengguna mohon agar diupload. Klik tanda panah ke bawah, Bapak Ibu ambil fotonya, kemudian Bapak Ibu klik upload this file. Kemudian NIP Bapak Ibu silakan dimasukkan. Tempat tanggal lahir, pangkat, jabatan, instansi, alamat instansi, alamat rumah, nomor handphone. Kemudian klik pembaharuan profil. Di sini terdapat Perpres tentang pengadaan barang jasa, kemudian modul, kemudian pointer Perpres, kemudian rangkuman dan matrik. Nah, ini digunakan untuk mempersiapkan Bapak Ibu untuk mengikuti ujian. Mohon agar dipersiapkan modul, Perpres dan sebagainya untuk bahan ujian. Kemudian ketika sudah di-download semua, silakan kotaknya dicentang. Kemudian kita mengawali untuk upload lembar komitmen. Diklik upload lembar komitmen. Nah, di sini ada template Word
di mana lembar komitmen ini silahkan Bapak Ibu buat terlebih dahulu. Nah, lembar komitmen ini harus dibuat oleh Bapak Ibu menggunakan kop surat instansi masing-masing, kemudian nama dan sebagainya diisi, nama NIP jabatan instansi diisi, kemudian ditandatangani oleh peserta pelatihan, kemudian ditandatangani oleh pimpinan Bapak Ibu. Tidak harus oleh eselon 2, bisa oleh kabid ataupun kasubid. Setelah lembar komitmen ini dipersiapkan oleh Bapak Ibu, di-scan, kemudian di-upload. Cara uploadnya yang pertama yang harus dilakukan adalah klik tambah pengajuan atau tugas atau laporan, diklik. Kemudian diklik tanda panah ke bawah. Kemudian choose file. Kemudian ambil file lembar komitmen. Kemudian upload this file. Kemudian klik simpan perubahan. Nah, ini file building learning commitment yang sudah di-upload. Ini bisa di-remove ataupun diedit apabila terjadi kesalahan upload. Setelah building learning commitment di-upload, kembali lagi ke building learning commitment dan pretest. Building learning commitment ketika sudah dikerjakan akan tercentang secara otomatis. Kemudian selanjutnya kita mengerjakan pretest. Klik pretest. Ada ketentuan yang harus dipahami Bapak Ibu. Untuk pretest ini ada 30 soal, 15 butir untuk benar salah, 15 butir pilihan ganda. Waktu 20 menit, percobaan hanya 2 kali. Jadi mohon untuk dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk memulai pretest, klik mencoba quiz sekarang. Klik start attack. Kemudian ini adalah soal-soal pretest. Ada 30 soal. Di sebelah kiri ada tampilan yang sudah dikerjakan. Ketika kita yang pertama sudah dikerjakan, kemudian di pojok kiri itu terdapat waktu yang tersisa. Dari 20 menit itu sisanya berapa. Kemudian ketika sudah selesai, Bapak Ibu klik finish text. Nah, di sini terdapat jawaban yang sudah diisi, ini berwarna abu, dan yang masih kosong ini belum terdapat warna. Bapak Ibu boleh diklik terlebih dahulu untuk mengisi kembali. Nah, ini. Kemudian diklik finish. Nah, ini sudah terisi semua, udah penuh. Kemudian klik submit all and finish. Ini untuk mengakhiri jawaban dan mengetahui skornya berapa. Klik submit all and finish. Nah, di sini terdapat mana saja yang benar. Dari 100 ini grade-nya baru 47. Nah, Bapak Ibu bisa mengulangnya lagi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Bisa diulang 1 kali lagi. Kemudian di panel kiri ini terdapat yang jawaban yang benar. Kalau yang salah ini dia berwarna merah. Silakan bisa Bapak Ibu tandai untuk nanti post test agar bisa sesuai. Pastikan semua kotak yang berada di sebelah kanan sudah tercentang. Contoh yang pretest belum, silakan diklik. Ini akan berpengaruh kepada presentasi pengerjaan dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Kita klik kembali. Nah, di sini ada petunjuknya. Untuk melanjutkan materi 1, pastikan kotak kecil yang terletak di sebelah kanan upload lembar komitmen dan pretest berubah menjadi checklist biru. Jika kotak checklist terpenuhi, selanjutnya kembali ke kelas e-learning. Tunggu sebentar, maka materi 1 ketentuan umum sudah bisa diakses atau diklik. Oke, ini sudah selesai di building learning commitment dan pretest. Kita kembali lagi ke
tampilan pelatihan yang bagian depan, klik PBJP Mandiri. Di materi 1 ada materi yang harus Bapak Ibu pelajari, pahami, dipelajari secara detail, mengenali materi 1, kemudian ada videonya, kemudian infografis ruang lingkup pengadaan barang jasa. Kemudian setelah dipelajari, Bapak Ibu wajib mengerjakan tes materi. Di sini ada, di tes materi ini passing grade-nya 80. Jadi harus mencapai di angka 80. Kalau sudah 80 bisa next ke materi selanjutnya, ke materi 2. Nah, untuk mencoba tes materi kita mencoba quiz sekarang. Ini hanya 10 soal yang ada, silakan dikerjakan. Nah, di sini sudah terdapat hasil pengerjaan, kotak terisi, kemudian submit all and finish. Submit all and finish. Nah, di sini kelihatan yang benarnya yang mana, kemudian yang salah yang mana. Silakan Bapak Ibu diperbaiki jawaban ini dan mencoba lagi, diulangi kembali untuk mendapatkan nilai sampai dengan 80. Kemudian kita kembali lagi ke depan. Setelah materi 1 dikerjakan, materi 2 juga sama. Jadi materi 2 ini ada pembelajaran materinya sama seperti yang materi 1. Kemudian setelah materi ini dipelajari, video ditonton. Kemudian ada tes materi 2. Kemudian dari materi 2 setelah selesai Bapak Ibu dikerjakan, berurut ke materi 3, kemudian ke materi 4, ke materi 5, ke materi 6, ke materi 7, ke materi 8, dan ke materi 9. Setelah materi 9 ada tryout. Tryout ini adalah simulasi untuk ujian. Jumlah soalnya sama, model soalnya sama. Ini adalah latihannya Bapak Ibu sebelum nanti mengikuti ujian sertifikasi dasar pengadaan barang jasa. Kita coba untuk tryout. Nah, di sini di tryout ini ada ketentuan yang memang harus Bapak Ibu ikuti. Di mana tryout ini ada 90 soal, di mana benar salah itu ada 25 soal dikali 2. Kemudian pilihan gandanya 55 soal dikali 3. Kemudian ada pilihan ganda di kasus 10 soal dikali 4. Kalau total keseluruhan 255. Dan untuk passing grade kelulusan pada sertifikasi dasar ini hanya 167. Hanya 167. Tryout ini diberikan waktu selama 120 menit atau 22 jam. Sebelum waktunya habis, Bapak Ibu dapat mengerjakan keseluruhan secara detail. Kemudian kita coba untuk klik tryout. Nah, di sini ketentuan yang tadi ini sudah jelas. Ini mohon dipelajari dulu dan dipahami. Ketentuan ini persis seperti ujian sertifikasi dasar. Waktunya 2 jam, kemudian nanti di tryout hanya diperbolehkan 2 kali dan nanti diambil nilai yang tertinggi. Kita coba untuk mencoba quiz sekarang untuk tryout. Nah, di sini kelihatan ada 90 soal. Nah, ini dikerjakan keseluruhan. Nah, ketika sudah dikerjakan, kelihatan yang satu sudah dikerjakan, ada tandanya. Kemudian di akhir ini Bapak Ibu diklik finish attempt. Kemudian nanti di submit all finish and submit all finish. Nanti kelihatan jumlah total dari keseluruhan ini nilainya berapa. Sudah memenuhi passing grade untuk lulus atau tidak. Silahkan kalau misalkan belum memenuhi bisa diulang kembali. Setelah tryout, kita kembali lagi ke tampilan depan.
Setelah tryout ini akan muncul sertifikat pelatihan mandiri. Sertifikat pelatihan mandiri ini diklik. Kemudian di bagian sertifikat ini silahkan diklik view sertifikat. Nah, di sini terdapat kesesuaian data yang tadi Bapak Ibu isi, profiling Bapak Ibu isi. Ini ada nama, tempat tanggal lahir, ini pangkat, golongan, jabatan, unit kerja instansi, pas foto. Ini akan muncul ketika profiling di awal itu sudah sesuai. Apabila profiling itu tidak sesuai, maka di sini akan tidak sesuai data yang akan muncul. Untuk mengulang kesesuaian, dapat diulangi proses profiling ini, dan nanti untuk sertifikatnya silahkan di-download kembali. Kami sampaikan sertifikat ini belum ditandatangani oleh Kepala BPSDM. Bagi yang memerlukan yang sudah ditandatangani oleh Kepala BPSDM dapat menghubungi admin. Kita kembali ke tampilan depan pelatihan barang jasa secara mandiri. Setelah sertifikat di-download, selanjutnya adalah Bapak Ibu mengerjakan post test. Kita klik post test. Kemudian ketentuannya masih sama, 2 kali percobaan, 30 soal. Kita klik post test. Nah, di sini ketentuannya 20 menit pengerjaan. Ini soal post test ini sama dengan soal pretest di awal. Ini di post test ini kami harapkan jawaban Bapak Ibu lebih bagus, lebih baik dari jawaban di pretest di awal. Kita klik mencoba quiz sekarang. Start time. Nah, ini 30 soal. Finish time, submit all and finish. Kita post testnya diklik lagi, kemudian dicentang kotak sebelah kanan. Kemudian selanjutnya kita bisa next upload permohonan uji sertifikasi dasar. Nah, untuk upload permohonan uji sertifikasi dasar ini petunjuknya Bapak Ibu download template, kemudian diisi datanya, kemudian di scan dan diupload lagi. Kita coba untuk upload permohonan uji sertifikasi dasar, diklik. Nah, ini templatenya, silakan Bapak Ibu di download. Bapak Ibu mohon untuk melengkapi data biodata terlebih dahulu, kemudian ditandatangan dan di-scan kembali ke sistem e-learning kami. Setelah di-scan, kemudian Bapak Ibu di-upload permohonan uji sertifikasi ini, mengupload file yang sudah di-scan tadi. Jadi untuk permohonan uji sertifikasi ini, BPSDM akan memanggil Bapak Ibu berdasarkan pengajuan yang diajukan ke BPSDM. Untuk pemanggilan ujian sertifikasi akan kami hubungi lebih lanjut. Kita upload terlebih dahulu permohonan uji sertifikasi dasar. Klik tambah pengajuan, tahu tugas laporan, klik. Kemudian klik panah ke bawah. Kemudian choose file, filenya di-upload terlebih dahulu. Kemudian upload this file. Kemudian simpan perubahan. Kemudian kita kembali lagi ke depan. Nah, di bagian depan keseluruhan pembelajaran Bapak Ibu telah selesai. Jadi untuk pembelajaran secara mandiri Bapak Ibu sudah selesai. Tinggal menunggu panggilan untuk sertifikasi tingkat dasar barang dan jasa.